Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen pengampu Adi Musalim SEMM, mata kuliah Manajemen Operasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen Pak Adi Musalim dengan mata kuliah Manajemen Operasi. Sifat ujiannya video record menggunakan YouTube. Di sini untuk pertanyaan bagian A-nya, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Zoom? Jawabannya 12 kali pertemuan. Untuk jawab pertanyaan yang kedua, apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Zoom? Sebutkan dan jelaskan. Untuk jawaban yang ke nomor 2, bagian A. Yang satu, modul 1 introduksi manajemen. Yang kedua itu strategi operasi. Yang ketiga itu diskusi manajemen operasi bab 1 dan bab 2. Yang keempat, materi peramalan dalam manajemen operasi dan mengukur produktivitas. Yang kelima itu mengerjakan soal mengenai teori manajemen operasi 1. Yang keenam, materi manajemen persediaan. Yang ketujuh, mencari materi ekonomi order quantity atau EOQ. Yang kedelapan itu video record materi ekonomi order quantity. Yang kesembilan, ringkasan dari video dan artikel dari ruang dosen Adi Musalim. Yang ke-10, latihan materi manajemen operasi bab 1 dan bab 2. Yang ke-11, membuat kesimpulan dari video manajemen operasi 1. Yang ke-12 itu UAS video record menggunakan YouTube. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Tugas terstruktur di grup WA. Yang pertama itu menonton video yang berjudul manajemen operasi dan meringkas lalu menulis jawaban di kolom komentar, serta dibahas pada saat perkuliahan melalui aplikasi Zoom. Yang kedua itu mendownload buku manajemen operasi 1 yang berjudul Desain Produk dan menjawab pertanyaan esai yang diberikan dan mengerjakan soal dari video yang ditonton. Yang ketiga, mencari materi di Google tentang strategi operasi serta diringkas dan kumpulkan di Google Classroom. Yang keempat itu mengerjakan soal ujian tengah semester dengan menggunakan video record dengan YouTube. Yang kelima, membuat 7 soal mengenai manajemen operasi. Yang keenam, meringkas video tentang manajemen operasi. Untuk tugas terstruktur di Google Classroom, satu itu menjawab 29 soal dan menonton video lalu menjawab pertanyaan yang ada di video tersebut. Yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan video yang ditonton di YouTube. Mencari materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas serta membuat kesimpulan 2 video yang ada di YouTube serta membuat video record kesimpulan. Yang ketiga itu mengerjakan soal latihan manajemen operasi sebanyak 6 soal. Yang keempat, mengerjakan soal UTS manajemen operasi. Yang kelima itu menjawab 12 pertanyaan yang berkenaan dengan manajemen persediaan. Yang keenam, mencari materi ekonomi order quantity. Yang ketujuh itu tugas membuat video record materi ekonomi order quantity. Yang ke-8, mengerjakan soal ujian akhir semester. Baik, itulah jawaban bagian A-nya. Di sini saya akan membaca soal bagian B-nya. Baik, untuk soal bagian B yang pertama, silakan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan yang menyertai. Yang jawaban pertama itu membuka link dan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk
soal bagian 2, bagian B. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi apa saja yang dapat Anda pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Di sini materi-materi yang dapat saya buka dari link tersebut itu adalah yang pertama, yang A, wacana sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Dalam membahas berikutnya, sejarah manajemen operasi tidak diuraikan menurut istilah kronologi yang kaku, tetapi menurut aliran-aliran utama. Yang kedua, pengertian manajemen operasi. Dalam melaksanakan produksi atau suatu usaha, diperlakukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengorganisasian penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi yang dikenal sebagai manajemen produksi atau manajemen operasi. Yang kecil itu pengertian strategi operasi menurut para ahli. Di sini saya cuma ambil beberapa menurut para ahli. Yang pertama itu Anderson et al. 1984. Yang dimaksud di sini adalah strategi operasional merupakan visi jangka panjang, terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive compensation suatu perusahaan. Yang kedua itu menurut Hill 1989. Menurutnya, strategi merupakan suatu cara yang mendekatkan hal-hal berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran. Semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif kooperatif melalui agensi. Untuk soal bagian 3, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video tersebut di atas. Jawabannya, jumlah video yang saya tonton itu 5. Video yang saya tonton mengenai materi manajemen produksi, manajemen fungsional, pengertian manajemen operasional, pentingnya manajemen operasional, strategi operasional. Pembicara dalam video tersebut yaitu Dewi Kenneth, yang kedua Budi Harsanto, yang ketiga Iqbal Setianegara MSI, yang selanjutnya Stephanie Goni, selanjutnya Irma Yanti Hasan STMM. Manfaat yang saya dapat dari menonton video tersebut. Dari video yang sudah saya tonton itu, banyak sekali ilmu yang dapat saya dapatkan mengenai materi-materi produksi, fungsional, operasional. Saya juga bisa tahu apa-apa saja sih manfaat dari mempelajari manajemen operasi ini. Memberikan suatu wawasan yang lebih luas lagi mengenai pelajaran manajemen operasional atau manajemen operasi. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Yang dimaksud dengan manajemen persediaan yaitu salah satu bagian dari perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam karena manajemen inspektornya dapat sangat membantu untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Untuk pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produksi yang direncanakan untuk mendapatkan kualitas
menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produksinya baik barang atau jasa. Manfaat just in time ini adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja. Pengiriman mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan manfaatnya bagi perusahaan itu merupakan aset yang paling penting dan persediaan juga merupakan aset yang paling mahal yang ada pada perusahaan. Untuk soal yang nomor 6, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Di sini model rata-rata bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Kedua itu think exponential something, yaitu pola data yang tidak stabil atau perubahan besar dan bergejolak, umumnya menggunakan model pemulusan eksponensial. Yang ketiga itu regresi linear model. Regresi linear adalah suatu mode populer untuk berbagai macam permasalahan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Karena peramalan ini sangat penting untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi, baik produk maupun jasa, sehingga bisnis akan lebih mudah untuk maju ataupun berkembang, memudahkan dalam mengalokasikan atau mengembangkan atau untuk mengelola stok barang. Untuk soal yang nomor 8, nomor 7, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawaban dengan landasan teori, yaitu dengan cara menyediakan lingkungan kerja yang baik, memberikan pelatihan yang cukup untuk karyawan, memberikan mesin dan peralatan kerja memadai, meyakinkan untuk selalu mendukung mereka, menentukan target dan tujuan yang jelas. Jangan sungkan memberikan pujian dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan nomor 8, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Yaitu kapasitas produksi itu dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Misalnya sebuah pesawat Airbus Boeing 737 memiliki kapasitas tempat duduk 300 set setiap kali trip, atau sebuah rumah saking memiliki kapasitas rawat duduk 300 seat kali trip, atau sebuah rumah rawat inap sebanyak 50 kamar dan sebagainya. Artikel tersebut menjelaskan tentang penentuan kapasitas produk, perencanaan kepastian jangka pendek dan perencanaan kapasitas jangka panjang. Untuk pertanyaan yang ke-9, apa kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Kesan saya selama belajar manajemen operasi 1 secara daring itu gimana untuk mendapatkan materi itu sangat puas sekali. Tapi untuk menjawab ataupun berkomentar itu tidak terlalu luas karena kita keterbatasan, terkadang dipengaruhi oleh jaringan. Manfaatnya yang saya dapat itu ya bisa mendapatkan ilmu, bisa mengerti setiap materi ataupun tugas-tugas yang diberikan dosen. Baik, itulah jawaban dari saya yang sudah saya sampaikan.
untuk menjawab soal manajemen operasi ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.